Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air, saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan informasi rekrutmen CPNS 2023 yang mana sesuai dengan informasinya bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberi afirmasi untuk instansi yang belum mengusulkan formasi. Pemda, apa kabar? Nah, tentunya ini Bapak Ibu satu informasi yang mengingatkan kembali kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa di bulan ke depan ini ada rekrutmen CPNS 2023. Terkait dengan hal ini, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Persiapan rekrutmen CPNS 2023 ini sudah mencapai 98%. Menteri PNRB juga menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS 2023 ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024 mendatang. Jadi sebenarnya CPNS dan P3K tidak ada kaitannya dengan pemilu karena sudah melalui perencanaan yang panjang. Ini kata Abdullah Azhar Anas yang dikutip tribungayo.com dalam tayangan YouTube CNBC pada Senin 17 Juli 2023. Jadi meski belakangan banyak beredar informasi terkait kemungkinan akan melorotnya jadwal pendaftaran CPNS 2023. Jadi sebenarnya CPNS 2023 ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024 sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu juga mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2023, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengaku bahwa saat ini pihaknya masih berupaya untuk melakukan konsolidasi perbaikan data karena adanya anomali data yang sangat besar terkait dengan ASN di seluruh lini. Kemudian, sejauh ini pihak Kementerian PAN-RB sudah melaporkan ke Kementerian Keuangan sebanyak lebih dari 1.030.000 formasi untuk CPNS 2023 dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun sampai saat ini masih ada beberapa kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang belum juga mengusulkan kebutuhan formasi, baik itu CPNS 2023 demikian dengan P3K. Dengan begitu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sudah memberi afirmasi yang kesempatan lagi kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan kebutuhan formasi CPNS dan P3K 2023 agar mengusulkannya kembali. Sehingga jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K akan tetap berlangsung pada waktu yang sudah direncanakan, yaitu pada September 2023. Jadi tinggal menunggu 1 bulan lagi Bapak Ibu. Kita akan sampai pada bulan September, sebagaimana diinformasikan bahwa di bulan September adalah pengumuman terkait dengan penerimaan CPNS maupun P3K. Untuk diketahui juga, terdapat 2 formasi aparatur sipil negara yang menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS 2023 dan P3K, yaitu tenaga kesehatan dan sektor pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi 2 hal ini adalah
prioritas utama dalam hal rekrutmen CPNS dan P3K 2023. Selain itu juga Menpan RB mengungkapkan terkait dengan persiapan rekrutmen CPNS dan P3K 2023 yang sudah melalui perencanaan yang sangat panjang, kini telah mencapai 98%. Artinya, ini tinggal ketuk palu ya Bapak Ibu, peresmian bahwa seleksi CPNS dan P3K resmi dibuka pada tahun 2023 tahun ini, tepatnya di bulan September nantinya. Buktinya di sini bahwa persiapan sudah mencapai 98%. Jadi hampir matang 100%, berarti ini tinggal menunggu saja. Di mana Menpan RB Abdul Azhar Anas telah menyiapkan konsolidasi data dengan sangat baik, sehingga dapat menetapkan perencanaan terkait formasi yang akan dibuka. Jadi kita dapat membuat perencanaan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, mana yang negatif growth, zero growth, dan mana yang masih tumbuh. Ini ungkap Menpan RB. Menurut rencana terbaru, jadwal pendaftaran CPNS 2023 akan berlangsung pada bulan September mendatang. Informasi mengenai wacana jadwal pendaftaran CPNS 2023 tersebut disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB pada 12 Juni 2023 yang lalu. Jadi, sebagaimana diinformasikan bahwa pada September 2023 tahun ini, mulai ditetapkan formasinya, yaitu formasi penerimaan CPNS dan P3K sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi di sini sampaikan sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Saya sudah sampaikan ke kementerian dan lembaga juga, ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Senin 12 Juni 2023. Dilansir tribungayo.com dari kompas.com Senin 12 Juni 2023, pihak Kemenpan RB mengaku telah melaporkan wacana mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2023 kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, pihak Menpan RB mengkonfirmasi bahwa jadwal pendaftaran CPNS 2023 resmi atau secara resmi akan diumumkan setelah formasi CPNS 2023 ditetapkan. Jadi kan kita tetapkan dulu formasinya. Sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Saya sudah sampaikan ke kementerian dan lembaga juga, ungkap Anas dilansir dari kompas.com pada 14 Juni 2023. Untuk lebih lengkap, jadi di sini ada berapa tulisan deretan kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan kebutuhan formasi CPNS dan P3K 2023. Di mana per 17 Juli 2023, usulan kebutuhan ASN P3K dan CPNS 2023 itu, instansi pusat maupun daerah belum memenuhi kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pan RB. Jadi Kemenpan RB telah menetapkan kebutuhan formasi CPNS 2023 dan P3K dari instansi pusat hingga daerah. Jadi penetapan kebutuhan ASN yang meliputi CPNS 2023 dan P3K dirincikan dari berbagai formasi jabatan. Jadi adapun formasi jabatan yang dirincikan dalam kebutuhan CPNS dan P3K 2023 yaitu tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Di mana total kebutuhan formasi CPNS maupun P3K untuk di tahun 2023 tahun ini menyentuh angka 1.030.751 lowongan. Jadi itulah jumlahnya Bapak Ibu ya, 1.030.751 orang. Dengan tersedianya 1 juta lebih formasi CPNS 2023 maupun juga P3K dapat dimanfaatkan oleh pusat maupun daerah untuk mengusulkan kebutuhannya. Jadi hal ini sangat penting untuk penetapan jumlah formasi CPNS maupun P3K nantinya berdasarkan usulan kebutuhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, ada beberapa instansi, yaitu terdiri dari 6 instansi
yang belum mengusulkan formasi CPNS 2023 dan P3K, dan ada 45 instansi untuk daerah. Jadi untuk instansi pusat yang belum itu ada 6, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Standar Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan yang terakhir Ombudsman Republik Indonesia. Seterusnya, 45 instansi daerah yang belum usulkan formasi P3K 2023. Pertama, pemerintah kota Subulu Salam Aceh. 2, Kabupaten Karo. 3, pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pemerintah Kota Binjai. Kemudian pemerintah Kota Pematang Siantar. Seterusnya, pemerintah Kota Tanjung Balai. Berikut pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, pemerintah Kabupaten Seluma, pemerintah Kota Bengkulu, pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Bondowoso, pemerintah Kabupaten Sambos, pemerintah Kabupaten Melawi, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah Kabupaten Berau, pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemerintah Kabupaten Poso, pemerintah Kabupaten Takalar, pemerintah Kota Palopo, pemerintah Kabupaten Muna Barat, pemerintah Kabupaten Gianyar, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, pemerintah Kabupaten Paniai, pemerintah Kabupaten Yahukimo, pemerintah Kabupaten Tolikara, pemerintah Kabupaten Sarmi, pemerintah Kabupaten Waropen, pemerintah Kabupaten Supiori, pemerintah Kabupaten Lanijaya, pemerintah Kabupaten Mamberamuraya, pemerintah Kabupaten Yalimo, pemerintah Kabupaten Nruga, pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Kabupaten Mamuju, pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Itulah jumlah lengkap atau rincian lengkap daftar instansi yang belum mengusulkan formasi CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Namun ingat Bapak Ibu, tentunya bagi daerah lain ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.